Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Elpison, halo seluruh kelas 10 SMA Negeri 2 Tunggal Jaya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Salam TIK dari Dr. Matt, Smart Student with ICT. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab 1 subbab 3, mengenal beberapa aplikasi dan cara mematikan komputer. Materi Teknologi Informasi Komunikasi TIK kelas 10, tentunya bersama Bapak Titan Nurdianto SPD GR. Nah, kita akan mengenal beberapa program aplikasi dalam komputer. Sebelum membahas materi mematikan komputer, kita harus tahu dan mengenal beberapa program aplikasi dalam komputer yang kita miliki. Ada dua macam. Yang pertama yaitu program bawaan Windows dan program aplikasi tambahan. Program bawaan Windows biasanya berisi tentang atau berisi aplikasi Windows Explorer, Internet Explorer, kalkulator, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Notepad, MS-DOS, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi untuk program tambahan biasanya kita tambahkan Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe Photoshop, antivirus, Macromedia Flash, Discrete, 3ds Max. Ya, jadi ada program bawaan Windows, ada program aplikasi tambahan. Program bawaan Windows tadi sudah kita sebutkan. Nah, ada Windows Media Player. Biasanya digunakan untuk memutar film dan mendengarkan musik. Kemudian ada Internet Explorer. Biasanya digunakan untuk menjelajah internet. Nah, biasanya juga kalau media tambahannya kita gunakan Chrome, Opera, Mozilla, dan lain-lain. Kemudian ada Windows Movie Maker, digunakan untuk membuat film. Ini adalah program bawaan Windows. Sedangkan program aplikasi tambahan biasanya terdapat Microsoft Office. Microsoft Office berisi beberapa Microsoft. Salah satunya yang pertama Microsoft Word. Biasa kita pakai atau gunakan untuk program mengolah kata. Misalnya membuat surat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Microsoft Excel. Biasanya kita gunakan untuk membuat program pengolah angka. Ya, kalau hitung menghitung biasanya menggunakan Excel. Kemudian yang ketiga, program Microsoft PowerPoint. Biasanya digunakan untuk program membuat presentasi. Seperti yang Bapak buat ini, kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Keempat, yaitu Microsoft Access. Biasanya digunakan untuk program mengolah basis data. Selanjutnya, ada program aplikasi yang bersifat untuk grafis atau desain grafis. Biasanya untuk orang-orang yang menggunakan desain tertentu atau membuat spanduk dan lain sebagainya. Biasanya menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, atau CorelDRAW. Kemudian ada juga program membuat animasi. Biasanya menggunakan Discrete, 3ds Max, Macromedia Flash, dan lain-lain. Biasanya kalau saya menggunakan aplikasi tambahan, menggunakan Filmora atau KineMaster. Selanjutnya kita akan membahas tentang Windows Explorer. Nah, ini dia tampilannya. Ya, saya menggunakan komputer Windows 10. Jadi ini tampilannya. Ada namanya title bar. Title bar digunakan untuk memberi informasi berupa judul dari jendela yang sedang dijalankan. Title bar yang saya tampilkan ini yaitu berisi tentang disk PC. Jadi komputer saya berisi desktop, dokumen, download, music, picture, videos, local disk C, local disk D, dan DVD RW drive. Ya, kemudian ada namanya menu bar. Dalam Windows 10, menu barnya ada File, Computer, View, dan Manage. Menu bar ini terdiri dari menu-menu yang masing-masing menu terdiri dari submenu. Selanjutnya, dalam Windows Explorer terdapat jendela kontrol. Nih, sebelah sini namanya jendela kontrol. Ya.
Nah, jendela kontrol ini berada di bagian pojok kanan atas yang terdiri dari yang pertama namanya close. Jadi X silang ini namanya close. Ya, close ini digunakan untuk menutup semua program atau beberapa program yang kita jalankan. Jadi ketika kita membuka tampilan distribusi ini, ketika kita klik close maka tertutup. Kemudian ada yang kedua sebelahnya namanya minimize. Minimize ini minimize digunakan untuk menyembunyikan tampilan Windows Explorer. Ya, kemudian yang ketiga sebelahnya lagi ada namanya restore. Restore itu digunakan untuk memperkecil tampilan Windows Explorer. Jadi ketika kita klik restore akan memperkecil tampilan Windows Explorer. Kita juga punya maximize yang digunakan untuk memperbesar tampilan Windows Explorer sehingga memenuhi layar monitor. Nah, selanjutnya dalam Windows Explorer ada namanya toolbar. Toolbar ini terdiri atas icon-icon. Jadi setiap perintah icon itu mewakili satu perintah. Ya, ada banyak-banyak icon yang dapat kita pilih. Selanjutnya ada namanya scroll bar. Scroll bar digunakan untuk menggulung layar. Jadi ada dua macam ini. Ini ada scroll bar vertikal, yang ini namanya horizontal. Kalau yang horizontal ini dapat kita arahkan ke kiri dan ke kanan. Jadi kita dapat gunakan ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang vertikal scroll bar kita dapat arahkan ke atas, ke arah atas atau ke arah bawah. Ya, jadi ada dua scroll bar yang dapat kita gunakan. Jadi secara umum tampilan Windows Explorer ini dibagi menjadi dua bagian kolom. Kolom yang kiri ini menunjukkan silsilah data atau isi komputer. Jadi ini isi komputer yang saya punya yang ada di laptop saya. Selanjutnya yang di kolom kanan ini memuat isi dari folder atau drive yang sedang diaktifkan atau yang sedang saya sorot. Jadi sekarang saya sedang menyorot all. Nah, di dalam all ini terdapat beberapa folder yang saya gunakan atau saya simpan secara berurutan. Jadi ini namanya kolom kanan, yang ini namanya kolom kiri. Nah, selanjutnya ada dalam setiap file yang kita punya di komputer akan ditampilkan pada Windows Explorer. Terdapat name atau nama. Jadi ini file yang saya punya. Nama filenya ada ini. Ya, ini name, nama. Kemudian yang tengah, yang ini ada namanya date modified. Jadi date modified ini tanggal penyimpanan file. Jadi kita bisa lihat dari tanggal sampai ke jamnya. Selanjutnya ada type, jadi tipenya atau jenis filenya. Oh, jenis filenya PDF. Kalau ini yang saya punya ini bentuknya PDF. Kemudian ada yang ukurannya. Jadi ukuran atau size. Jadi ukurannya ada yang 23 MB, 24 MB, 4 MB, dan lain sebagainya. Jadi kalau 1000 KB itu 1 MB. Jadi ada 4 ini pada kolom kanan Windows Explorer. Ya, sebagai identitas file yang kita punya. Selanjutnya, kita juga menggunakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai antivirus. Jadi di dalam komputer itu, virus termasuk musuh utama yang harus kita waspadai ketika kita mempunyai komputer. Virus komputer adalah suatu program komputer yang menggandakan diri dengan menyisipkan salinan dirinya ke dalam media penyimpanan, dokumen, serta jaringan komputer secara diam-diam. Mengerikan ya sebenarnya. Efek dari virus komputer ini bermacam-macam, misalnya kemunculan pesan-pesan tertentu, bisa juga menghapus file-file secara mendadak, hingga dapat merusak komputer yang kita miliki. Nah, untuk mengatasi virus-virus ini, kita dapat melawannya dengan menggunakan antivirus. Contohnya antivirus yang sudah ada Antivirus, Avast, AVG, PCMap, dan lain sebagainya. Ada Smartap, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh antivirus yang dapat kita gunakan dalam aplikasi komputer. Namun, kita harus hati-hati saat memilih dan menginstal aplikasi antivirus yang ada di laptop kita. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk
mematikan komputer yang kita punya. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk menghidupkan komputer, menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Sekarang kita akan mematikan komputer yang sedang kita gunakan. Jadi, mematikan komputer harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini disebabkan komputer lebih peka terhadap arus listrik. Jika kita mematikan komputer tidak sesuai dengan prosedur, maka komputer akan cepat mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Nah, beberapa kerusakan akibat mematikan komputer yang tidak sesuai dengan prosedur yang baik adalah pertama, kerusakan file. Jadi kerusakan file ini terjadi jika komputer dimatikan saat komputer sedang memproses file. Kerusakan ini dapat terjadi karena kesalahan pengguna maupun saat listrik mati mendadak. Jadi harus hati-hati. Yang kedua, ada kerusakan sistem operasi. Hal ini terjadi jika komputer mati mendadak. Jika sistem operasi rusak, maka pengguna komputer harus memperbaiki atau melakukan install ulang komputer yang kita miliki. Selanjutnya yang ketiga, kerusakan hard disk. Nah, ini yang lebih mengerikan. Bisa juga hard disknya kena ya. Jadi, kerusakan hard disk ini pada perangkat penyimpanan data dapat rusak karena bagian hard disk, yaitu head. Jadi, belum sempat dikunci, hard disknya udah kena. Jadi, harus berhati-hati ketika mematikan komputer. Ya, harus hati-hati. Nah, saat menjalankan komputer, ada kalanya komputer tidak menjalankan perintah yang kita berikan. Biasanya disebut not responding. Ya, nggak ada respon. Jadi gejalanya misalnya saat proses program aplikasi yang sangat lama, terus kursor yang tidak bisa digerakkan. Jadi kalau kursor saya nih, lihat, ini kursor saya ini bisa digerakkan nih. Terus keyboard yang kita gunakan tidak berfungsi sama sekali. Nah, kalau kursor ini tidak dapat digerakkan, komputer tidak dapat menjalankan perintah yang kita gunakan menggunakan mouse. Ya, mouse dan keyboard yang tidak berfungsi dapat menandakan bahwa sistem operasi yang sedang kita lakukan sedang terganggu. Nah, oleh karena itu, ada langkah-langkah untuk mengatasi keadaan not responding yang terjadi apabila nanti terjadi. Ya, yaitu kita dapat menekan tombol Ctrl plus Alt plus Delete. Jadi Ctrl plus Alt plus Delete secara bersamaan. Dengan perintah ini, komputer akan memperbaiki kotak Windows Task Manager. Ya, jadi ketika sudah tampil, nanti pilih program aplikasi yang sesuai, kemudian klik tombol End Task. Jika sistem operasi benar-benar macet, nggak jalan, kita dapat menekan tombol reset. Ya, tapi biasanya kalau tombol reset ini kita matikannya secara paksa. Jadi kalau bisa jangan. Ya, sama aja kita kalau matiin HP juga kadang secara paksa di reset benar-benar. Jadi itu harus hati-hati. Ya. Kemudian, nah, kita dapat mengakhiri kerja komputer dengan baik ketika tidak mengalami not responding harus dilakukan dengan baik. Langkah-langkah mengakhiri kerja komputer dengan baik yaitu satu, tutup semua aplikasi yang sedang kita jalankan. Tutupnya pakai tadi tombol close. Jadi semua aplikasi harus ditutup dengan baik. Kemudian klik start atau power di sini nih, klik start, power. Kemudian akan muncul tampilan sleep, shutdown, dan restart. Sleep ini untuk menidurkan komputer. Jadi posisinya nggak mati tapi tidur. Kemudian shutdown untuk mematikan komputer. Kemudian restart untuk mematikan kemudian menghidupkan kembali. Ya, hidup kembali. Nah, jadi kalau kita mau mematikan atau mengakhiri kerja komputer dengan baik, secara baik, dengan cara yang baik, maka klik start, power, kemudian klik shutdown. Nah, saat kemudian komputer akan mengalami proses shutting down. Ya, ini yang paling benar. Nah, itulah tadi materi kita pada pertemuan ketiga kali ini. Silakan berlatih sama-sama. Ada beberapa soal yang saya berikan, nomor 1 sampai nomor 6. Silakan kerjakan di buku latihanmu. Selamat mengerjakan. Dan minggu depan kita akan ulangan. Ya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Salam Smart Student with ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.